You are never too old to set another goal or to dream a new dream. C.C. Lewis. Kamu tidak akan pernah menjadi terlalu tua untuk menentukan target atau rencana-rencana baru atau memimpikan mimpi yang baru. Mendapatkan kesempatan menjadi seorang calon guru penggerak adalah sebuah privilege buat saya. Belajar banyak hal baru, mentransformasi pola pikir, mengubah paradigma, menanamkan filosofi dan prinsip maupun nilai dan visi seorang guru yang berpihak kepada murid. Salah satunya adalah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Menurut Shelty, pada tahun 2009, guru adalah desainer dan pengelola pembelajaran sekaligus sebagai pemimpin pendidikan atau educational leader di sekolah. Sebagai pemimpin pendidikan, guru sering dihadapkan pada kasus-kasus dilema etis yang menuntutnya untuk mampu mengambil keputusan terbaik bagi peserta didik. Setiap keputusan yang diambil guru dalam merespon kasus dilema etis akan membawa dampak besar bagi perkembangan dan masa depan peserta didik. Sebagai pengambil keputusan, guru harus mampu mengambil keputusan yang tepat dengan mengakomodir semua pihak dan semua kepentingan, menggunakan paradigma dan prinsip-prinsip yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam menghadapi kasus dilema etis, guru tidak hanya memilih alternatif dan merespon masalah yang muncul, tetapi juga harus menyertakan analisis etika atau ethical analysis dalam proses pengambilan keputusan, yaitu dengan mempertimbangkan aspek nilai-nilai, pilihan, dilema, karakter, dan wilayah abu-abu. Inilah yang oleh Duignan pada tahun 2006 disebut sebagai pengambilan keputusan etis atau ethical decision making. Terdapat 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Langkah 1, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Langkah ini mengharuskan kita mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan. Langkah 2, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Dilema siapakah ini? Langkah 3, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Data yang lengkap dan detail dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang baik. Langkah 4, pengujian benar atau salah dengan menggunakan beberapa uji sebagai berikut. Yang pertama, uji legal. Pertanyaan yang harus diajukan di sini adalah, apakah dilema etika itu menyangkut aspek pelanggaran hukum? Yang kedua, uji regulasi atau standar profesional, pelanggaran peraturan atau kode etik. Yang ketiga, uji intuisi. Langkah ini mengandalkan tingkat perasaan dan intuisi Anda dalam merasakan apakah ada yang salah dengan situasi ini. Langkah 4, uji halaman depan koran. Apa yang Anda akan rasakan bila keputusan ini dipublikasikan pada halaman depan dari koran? Yang kelima, uji panutan atau idola. Dalam langkah ini Anda akan membayangkan apa yang akan dilakukan oleh seorang yang merupakan panutan Anda. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan salah. Benar lawan benar. Dari keempat paradigma berikut ini, paradigma mana yang terjadi di situasi ini? Individu lawan masyarakat, atau individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy, atau kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty, atau jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Dan yang keenam, langkah 6, lakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, manakah yang akan dipakai? Berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, atau berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, atau berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Langkah yang ketujuh, investigasi opsi trilema, mencari opsi yang ada di antara 2 opsi. Apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini? Langkah ke-8, buat keputusan. Akhirnya kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Langkah 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Mengingat kebermanfaatan dari ilmu ini, maka saya berniat untuk membagikannya kepada rekan sejawat di sekolah saya. Saya akan menggunakan semua platform yang saya punya, seperti YouTube channel dan Instagram. Jika memungkinkan, saya juga akan membaginya melalui komunitas praktisi yang ada di sekolah.
Dengan membagikan ilmu ini, maka dapat terciptalah sebuah komunitas pendidikan yang mampu mengaplikasikan 9 tahapan pengambilan keputusan dalam menghadapi berbagai dilema etis yang dihadapi guru dalam kehidupan sehari-hari. Ketika semua guru bergerak bersama, maka transformasi pendidikan di Indonesia akan segera terwujud. Pada akhirnya, setelah saya mempelajari tahapan pengambilan keputusan, maka saya akan menerapkannya dalam pengambilan keputusan mulai hari ini. Tentu saja, dalam penerapan ke depannya, saya memerlukan pendampingan dalam hal ini teman-teman guru dan juga pimpinan sekolah sebagai partner diskusi untuk menentukan apakah keputusan yang saya ambil sudah tepat dan efektif. Akhir kata, salam dan bahagia. Hormat saya, Dian Rosalina, CGP Angkatan 1 SMA Negeri 1 Tambun Selatan.